Di rumah itu pasti ada kue-kue yang udah bosan sama rasanya tapi males mau dibuang. Ya udah, kita bikin mereka jadi banoffee aja alias banana toffee. Tapi instead of bikin karamel, aku bikin dari susu kental manis. Secara teknis, kental manis tinggi kadar gula, yang kalau dipanaskan dia akan mengalami browning, atau kata lain yang lebih familiar, tentu saja karamelisasi. Selain itu, kental manis juga mengandung protein susu yang mana bisa membentuk tekstur dari karamel yang kita buat. Keep in mind, api kecil nggak boleh absen ngaduk karena kental manis ini cepat banget hangusnya. Yang kita buat hari ini nama lainnya dulce de leche atau secara harfiah diartikan sebagai permen susu. Selanjutnya di sini aku mau siapkan larutan kopi. Aku pakai kopi instan bubuk karena nggak ada ampasnya dan rasa kopinya kerasa banget. Udah berasa selebgram lagi review ya. Pokoknya ini boleh pakai kopi apa aja yang kalian suka. Di sini aku ambil Nescafe klasik karena menurutku gampang banget dicari di mana-mana. Kemudian di sini aku pakai pisang rebus, tapi kalau teman-teman mau pakai pisang segar, completely fine. Voila. Selanjutnya kita siapkan mangkuk yang agak besar, dimana sekarang kita akan mengocok krim kental. Di sini aku pakai krim kental kira-kira 150 hingga 200 ml. Kalau kamu mau ngaduk pakai mixer, oke banget sih, akan lebih cepat waktunya. Tapi di sini kalau nggak punya mixer, bisa ngaduk pakai tangan. Kalau pakai garpu mungkin agak sedikit lebih lama ya. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin ini bisa jadi gantinya olahraga. Yang penting di sini kita lagi masukkan udara ke dalam protein krim. Jadi krimnya harus diaduk sampai soft peak atau sampai dia nggak cair lagi. Nah, kira-kira kayak gini nih hasilnya. Dan kemudian tinggal assemble time. Siapkan gelas atau wadah apapun yang ada di rumah. Kita mulai dari kue yang udah kita siapkan tadi. Resep banoffee sendiri sebetulnya nggak perlu kopi, cuma di sini aku pingin ada kopi untuk meningkatkan tekstur dan rasa dari kuenya. Jadi kuenya tinggal kita rendam pakai larutan kopi. Setelah lapisan kue, di atasnya kita kasih lapisan pisang. Kalau karamelmu udah kaku dan susah untuk diambil pakai sendok, bisalah kamu tambahin sedikit air, kemudian kamu aduk-aduk. Nanti dia akan sedikit lebih mudah untuk disendok. Nah, kalau tekstur karamelnya kayak gini kan jadi gampang naruhnya di tempat. Ngomong-ngomong nih, aku baru tahu juga ternyata banoffee itu asalnya dari Britania Raya. Aku kira dia akan dari Spanyol atau Perancis mungkin ya, atau Amerika mungkin. Next layer tentu saja krim, dan di sini aku top pakai meses karena aku pikir meses gampang ya nyarinya dan rasanya memberi rasa-rasa yang agak beda gitu di antara manis-manis yang lain. Kemudian layer ini tinggal kita ulang-ulang sampai gelasnya penuh.
Kalau nggak mau kopinya terlalu banyak, bisa nih pakai cara kuenya yang dicemplungin ke larutan kopi. Yang penting larutan kopinya terserap sampai menyeluruh ke dalam kuenya. Karena hasilnya nanti akan lebih soft, kuenya akan lebih mudah untuk lumer di mulut dan sangat kontras sama rasa manis yang ada di pisang, krim, maupun di dulce de leche-nya. Aku nggak tahu gimana ya, tapi ketika assemble kayak gini tuh emang dorongan untuk perfeksionis tuh tinggi banget. Kayak semua area tuh harus terlapisi gitu. Aku nggak tahu itu bagus atau enggak ya, tapi jadi bikin lama sih bikinnya. Bagian atasnya tinggal aku suwir-suwir aja, terus aku kasih lagi sama meses, dan jadi deh banoffee kita. Seperti yang udah aku perkirakan, rasanya manis dan lembut sekali. Dan yang penting gak ada kue yang tersisa lagi di rumah. Ngomong-ngomong ki mang aku pengen gawe tekseng lek kue digebrak terus langsung rumer renyah ngono lho. Saiki kok gak iso ya. Welek, Pak.